Sahabat Kompas.com, Komnas HAM mengumumkan sejumlah temuan baru dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Sebelumnya, diketahui KPK telah menetapkan Terbit sebagai tersangka terkait suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di tahun anggaran 2020 sampai 2022. Tidak sampai di situ, setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, terungkap bahwa Terbit diduga melakukan tindak perbudakan terhadap puluhan manusia. Berikut rangkuman dari Kompas.com terkait dengan praktik kerja paksa serupa perbudakan di Langkat. Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam menyampaikan, para penghuni kerangkeng mendapatkan perlakuan kerja paksa dan tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya. Ketua Migran Care Anis Hidayah menemukan 2 sel di dalam rumah Terbit yang diduga digunakan untuk memenjarakan 40 orang. Mereka bekerja di kebun sawit milik Terbit selama 10 jam dalam sehari. Para pekerja hanya diberi makan 2 kali sehari secara tak layak dan tidak diberi gaji. Menurut Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam, pembangunan kerangkeng tersebut bukan bagian dari penguatan keterampilan dan pembekalan para penghuninya. Jika penghuni kerangkeng tidak bekerja atau malas bekerja, akan mendapatkan sanksi. Sebelumnya, pada Rabu, 2 Maret 2022, Komnas HAM menyampaikan beberapa temuan mengenai penambahan jumlah korban meninggal yang sebelumnya dinyatakan hanya 3 orang bertambah menjadi 6 orang. Komnas HAM menyatakan terjadi kekerasan dan penyiksaan hingga lebam dan luka pada penghuni penjara manusia tersebut. Diduga pelaku penyiksaan ada 19 orang yang terdiri dari anggota Ormas, TNI Polri, hingga anggota keluarga Terbit. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia sebelum kemerdekaan. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia secara etimologi merupakan unsur normatif yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan menjamin manusia terhadap menjaga harkat dan martabatnya. Sementara asasi adalah sifat yang paling fundamental yang dimiliki setiap manusia. Nah, dapat disimpulkan bahwa hak asasi merupakan hak yang paling mendasar yang berada di setiap manusia sejak ia diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menurut Kuncoro Pranoto mengartikan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan pada hakikatnya karena bersifat suci. Nah, dalam perundangan-undangan Belanda, HAM merupakan golongan pribumi cenderung dikebiri, yakni tidak adanya keseimbangan porsi jaminan HAM golongan Eropa dan HAM golongan pribumi. Hal ini termaktub dalam ketentuan pasal 1 Wetboek van Strafrecht van Nederland Indi yang termuat asas nullen poensik ligni, yaitu orang dari golongan pertama hanya dapat dituntut hukum berdasarkan alasan bahwa ia melanggar ketentuan hukum yang telah terjadi. Berbicara mengenai konsep HAM dalam konstitusi di Indonesia, tidak dapat dipisahkan pada diskurs panjang antara kelompok yang tidak menyetujuinya dengan kelompok bersikeras akan ketentuan HAM diakomodir dalam muatan materi di dalam konstitusi. Adapun kelompok yang menyetujui diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Supomo. Sementara kelompok yang menyetujuinya yaitu Mr. Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Nah, alasan Soekarno dan Supomo tidak menyetujui konsep HAM dituangkan dalam pasal-pasal konstitusi karena ia menganggap bahwa negara Indonesia akan didirikan adalah negara yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang menolak individualisme itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait mengenai hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 para amandemen. Adapun hak asasi manusia yang diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang dimana termuat di dalam tiap-tiap alinea, yang dimana dimaksud di dalam alinea pertama, yang dimana merupakan sebuah hakikat pengakuan bahwa adanya kebebasan merdeka atau freedom of the free. Yang dimana alinea ini mengandung makna bahwa Indonesia ini merupakan sebuah negara yang berprinsip anti akan kolonialisme.
Karena Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah segala bangsa, maka dari itu Indonesia bertekad untuk merdeka dan bertekad untuk melawan segala bentuk penjajahan. Dan diatur pula di dalam alinea kedua, yang dimana di dalam alinea kedua ini yang dimana menyatakan bahwa Indonesia ini merupakan sebuah negara adil, karena apapun yang menjadi tujuan dari negara hukum yaitu untuk mencapai suatu keadilan, atau setidaknya mendekatilah dari kata adil. Karena apabila prinsip negara hukum ini benar-benar ditegakkan atau benar-benar diimplementasikan, maka otomatis hak asasi manusia bukan hanya menjadi lipstik jargon kemanusiaan. Kemudian, di dalam alinea ketiga terdapat sebuah pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, dengan melihat sebuah pernyataan ini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia ini memang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Karena nilai-nilai religius inilah yang merupakan sebuah dasar negara atau dasar moral bernegara. Kemudian, terdapat pula sebuah pernyataan dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkebangsaan yang bebas. Nah, dengan melihat sebuah pernyataan ini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia memang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan hak kodrat segala bangsa. Kemudian, di dalam alinea keempat, yang dimana di dalam alinea keempat ini mengandung atau kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip dalam pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia. Selain hak asasi manusia diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di dalam tiap-tiap alinea, ini juga diatur di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setidaknya terdapat 7 pasal yang mengatur terkait mengenai hak asasi manusia, meskipun hanya terdapat 7 pasal, namun ini sangatlah esensial. Adapun pasal yang dimaksud yaitu di dalam pasal 27 ayat 1 yang dimana mengatur tentang hak persamaan di dalam hukum atau erat kaitannya dengan prinsip equality before the law. Kemudian di dalam pasal 27 ayat 2 yang dimana mengamanatkan bahwa segenap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Kemudian di dalam pasal 28 juga mengatur tentang kebebasan dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian di dalam pasal 29 mengatur terkait mengenai kebebasan untuk memeluk agama. Diatur pula di dalam pasal 31 yang dimana mengatur mengenai hak untuk mendapatkan pengajaran. Nah, diatur pula di dalam pasal 32, para perumus meyakini bahwa peran penting dari kebudayaan dalam pembentukan jati diri bermasyarakat dan berbangsa. Diatur pula di dalam pasal 33 undang-undang yaitu mengatur terkait mengenai hak-hak ekonomi, yang dimana hak-hak ekonomi ini tersusun atas asas kekeluargaan. Kemudian diatur pula di dalam pasal 34 yang dimana mengatur tentang kesejahteraan sosial. Selanjutnya, hak asasi manusia pasca amandemen. Dalam hal perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang lebih komprehensif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang hanya memuat pasal-pasal hak asasi manusia secara garis besar saja. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, selain mengatur hak asasi manusia secara garis besar, juga mencantumkan bab khusus mengenai hak asasi manusia, yaitu bab 10A yang memuat sebanyak 10 pasal, mulai pasal 28A hingga pasal 28J. Adapun dampak amandemen memberikan penegasan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, walaupun pada tahun pertama perjalanan reformasi ditandai dengan konflik horizontal antara lain di Ambon, Poso, dan Kalimantan, di mana pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri. Sistematika pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejalan dengan sistematika pengaturan hak asasi manusia dalam Universal Declaration of Human Rights, yang juga memposisikan pasal pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu pasal 29 ayat 2. Asasi manusia yang diatur dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28I ayat 1. Pembatasan terkait hak asasi manusia di Indonesia memberikan kejelasan bahwa tidak ada satupun hak asasi manusia di Indonesia yang bersifat mutlak tanpa batas. Hak asasi manusia termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat digolongkan dalam 4 kelompok. Yang pertama, hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, dan hak atas pembangunan. Selain tersebut yang telah saya sebutkan, ketentuan hak asasi manusia, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut. Pengadilan hak asasi manusia dan mekanisme peradilan. Yang pertama, pengadilan hak asasi manusia. Salah satu upaya pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM adalah melahirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan substansi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ditentukan bahwa tidak semua pelanggaran HAM yang berat dapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM. Akan tetapi, Pengadilan HAM hanya terbatas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Yang pertama, adanya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau perpindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang didasari atas adanya persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal. Selanjutnya, penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid. Sedangkan kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yang pertama membunuh anggota kelompok, yang kedua mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, yang ketiga menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan baik seluruh atau sebagian. Yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok. Yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Di mana di sini pembatasan jenis kejahatan yang diatur oleh undang-undang tersebut mengakibatkan tidak semua pelanggaran HAM dapat diadili oleh pengadilan ini. Selanjutnya yaitu penyelesaian pelanggaran HAM di pengadilan HAM. Adapun proses penyelesaian pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah yang pertama penyelidikan, di mana di sini melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat, menerima laporan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran berat serta mencari keterangan barang bukti. Selanjutnya, memanggil pihak pengadu korban atau pihak yang diadukan untuk dimintai keterangannya dan memanggil saksi untuk dimintai kesaksiannya. Selanjutnya, meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat yang lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, memanggil pihak terkait untuk melakukan keterangan secara tertulis atau dokumen yang lainnya. Atas perintah penyidik di sini dapat melakukan tindakan pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan di tempat. Selanjutnya yaitu melakukan penyidikan, di mana syarat-syarat penyidikan di sini adalah yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi. Selanjutnya berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu melakukan penuntutan. Penuntutan di sini dilakukan oleh Jaksa Agung, dan Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat, di mana penuntutan dilakukan paling lama 70 hari sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Selanjutnya yaitu pemeriksaan di pengadilan, di mana pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada pengadilan HAM dan 3 orang hakim ad hoc, dan di mana perkara paling lama 180 hari diperiksa dan diputus sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM, dan banding pada pengadilan tinggi dilakukan paling lama 90 hari
hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan tinggi. Adapun kasasi paling lama 90 hari sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan lembaga non-peradilan. Yang pertama ada LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Adapun anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, di mana DPR di sini bertugas dan bertanggung jawab di bidang lembaga perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya ada fungsi LPSK, adalah aktivitas, program, atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengemban tugas dari masing-masing bidang di lingkungan LPSK. Selanjutnya ada KPI, atau Komisi Penyiaran Indonesia. KPI adalah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Adapun wewenang dari KPI yang pertama untuk menetapkan standar program penyiaran, yang kedua menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, yang ketiga mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, yang keempat melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, penyelenggara penyiaran, dan masyarakat. Selanjutnya ada Ombudsman. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008. Yang pertama ada kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Selanjutnya ada Komnas Perempuan, adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Ada tujuan dari Komnas Perempuan yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Selanjutnya ada Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.